Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatullah Mada Al-Fajri. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang sampah-sampah plastik yang ada di sungai dan di laut. Di balik keindahan aliran sungai dan birunya laut, tersembunyi ancaman besar yang terus tumbuh, yaitu sampah plastik. Kenapa sih sampah plastik itu beda dari sampah lain? Nah, sampah plastik ini punya sifat khusus yang bikin dia jadi masalah besar, yaitu pertama, susah hancur atau lebur. Plastik itu sangat sulit melebur, beda sama daun atau sisa makanan yang bisa membusuk dan menyatu sama tanah. Plastik itu punya waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk hancur. Makanya, kalau dibuang sembarangan akan menumpuk terus di mana-mana. Kedua, bikin kotor lingkungan. Karena susah hancur, sampah plastik ini jadi biang keladi pencemaran. Dia bisa menyumbat selokan, bikin banjir, mengotori sungai dan laut, bahkan merusak tempat tinggal hewan. Yang ketiga, bahaya buat hewan. Banyak hewan, terutama di laut, sering salah kira sampah plastik sebagai makanan. Akibatnya, mereka bisa sakit atau bahkan mati karena menelan plastik. Nah, yang terakhir, asalnya dari minyak bumi. Plastik itu dibuat dari bahan kimia yang asalnya dari minyak bumi dan gas alam. Nah, apa sih cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk sampah plastik di sungai dan laut? Kita bisa kok melakukan berbagai cara untuk mengurangi dampaknya. Berapa cara yang bisa saya sampaikan? Ya, ini pertama, cegah sampah masuk ke sungai dan laut. Ini adalah langkah awal dan paling penting kalau sampah tidak sampai ke sungai dan laut. Dan masalah tidak akan ada. Kita bisa memulai dari buang sampah pada tempatnya. Pastikan kita selalu membuang sampah, terutama sampah plastik, ke tempat sampah yang benar. Jangan pernah membuang ke sungai, selokan, parit, atau bahkan di pinggir jalan yang bisa terbawa hujan ke sungai. Selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebisa mungkin hindari penggunaan plastik yang langsung dibuang setelah sekali pakai, seperti sedotan plastik, kantong kresek, botol air mineral, kemasan, atau styrofoam. Bawa botol minuman sendiri, tas belanja kain, atau wadah makanan yang bisa dipakai berulang kali. Yang terakhir, pisahkan sampah. Mulai detik ini, mulailah untuk memilah-pilah sampah di rumah. Pisahkan sampah plastik dari sampah organik, dan sampah plastik yang bersih dan terpisah akan lebih mudah untuk didaur ulang. Nah, lanjut, cara kedua yaitu jaga kebersihan sungai dan laut. Jika sampah sudah terlanjur masuk, kita perlu membersihkannya. Yang bisa kita lakukan yaitu ikut aksi bersih-bersih. Bergabunglah dengan komunitas atau organisasi yang sering mengadakan kegiatan bersih-bersih. Terkhususnya bersih-bersih sungai dan pantai atau laut. Aksi kecil dari banyak orang bisa memberikan dampak yang besar dan akan sangat terasa. Selanjutnya yaitu teknologi pembersihan. Beberapa teknologi canggih sedang dikembangkan untuk membersihkan sampah plastik di lautan luas. Misalnya, sekarang ada yang namanya Ocean Cleanup. Kita bisa mendukung upaya ini dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan informasi atau berdonasi jika ada kesempatan. Selanjutnya, menyaring sampah di sungai. Pemasangan jaring atau alat penyaring sampah di aliran sungai, terutama di dekat pemukiman padat, bisa sangat membantu mencegah sampah plastik sampai ke laut. Nah, opsi ketiga yaitu daur ulang dan menciptakan inovasi. Kita bisa memaksimalkan daur ulang dan mencari solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah sampah plastik ini. Yang bisa kita lakukan yaitu daur ulang sampah plastik.
Kumpulkan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan bawa ke bank sampah atau pengumpul terdekat. Dengan didaur ulang, plastik bisa diolah menjadi barang baru sehingga tidak jadi sampah lagi. Selanjutnya, dukung produk daur ulang. Saat berbelanja, pilih produk yang terbuat dari bahan daur ulang atau produk yang kemasannya bisa didaur ulang. Ini akan mendorong industri untuk lebih banyak mendaur ulang karena produk mereka disukai oleh masyarakat. Selanjutnya, kembangkan bahan pengganti plastik. Para ilmuwan dan peneliti terus mencari bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan dan bisa menggantikan plastik. Posisi kita sebagai masyarakat bisa mendukung inovasi ini dengan menyebarkan informasi atau memilih produk yang menggunakan bahan pengganti plastik. Yang terakhir, edukasi dan kesadaran. Menyebarkan informasi tentang bahaya sampah plastik dan cara penanganannya kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar akan membuat semakin banyak orang sadar tentang bahayanya plastik dan kita bisa menggerakkan orang untuk ikut mengatasi masalah tersebut. Mitigasi bencana dari sampah plastik di sungai dan laut membutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari individu, komunitas, pemerintah, hingga industri. Setiap langkah kecil yang kita lakukan bisa membuat perbedaan besar bagi lingkungan kita. Maka mulai dari sekarang, cobalah untuk mulai dari diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah tentang sampah plastik ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.